Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai kewirausahaan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari kewirausahaan. Pengertian secara etimologis, wirausaha diartikan sebagai pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Seorang wirausaha memiliki karakteristik sebagai seorang perwira. Sifat dasar dari seorang pejuang itu adalah ketangguhannya dan keberanian dalam melakukan suatu tindakan dengan nilai-nilai kreatif dan inovatif. Sesuai dengan pengertian bahasanya, maka seorang wirausaha itu memiliki keistimewaan dan karakteristik pemberani dan bertanggung jawab yang ditunjukkan dalam kegiatan usaha. Watak utama keberanian dan rasa tanggung jawab ini menjadi penting dimiliki oleh seorang wirausaha karena kegiatan kewirausahaan bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilakukan, namun memiliki banyak tantangan dan membutuhkan keberanian dalam berjuang agar keinginan dan cita-cita itu dapat dicapai. Seorang wirausaha adalah pribadi yang memiliki kompleksitas dengan keunggulan sifat dalam berusaha, memiliki ide dalam memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang ada melalui gagasan yang kreatif yang mengandung unsur inovatif dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mencapai visi atau cita-citanya, tidak hanya mensejahterakan diri sendiri tetapi juga lingkungan dan masyarakatnya. Selanjutnya yaitu pengertian kewirausahaan secara terminologi. Menurut Bukhari Alma memaparkan bahwa kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Pada prinsipnya, kewirausahaan atau entrepreneurship adalah suatu proses, aktivitas dan sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan juga orang lain. Wirausaha dan kegiatannya dalam kewirausahaan mampu menggeliatkan perekonomian suatu negara, meningkatkan kemakmuran sebagai dampak dari diciptakannya lapangan pekerjaan baru yang memberikan pendapatan pada negara, penghasilan bagi pelaku wirausaha serta karyawannya. Pada saat ini, kecenderungan pelaku kegiatan wirausaha adalah kaum muda yang memiliki kemampuan dalam mengakses teknologi, khususnya pada teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Ketertarikan kaum muda dalam berbisnis juga dipengaruhi oleh perkembangan ICT dan adanya fasilitas dalam mengakses informasi dan kemudahan berkomunikasi dengan media ICT. Wirausaha internet adalah mereka mengeksplorasi bisnis, menciptakan bisnis, membuat keputusan bisnis, bertransaksi atau beroperasional dalam bisnisnya dengan menggunakan fasilitas internet. Yang selanjutnya yaitu cara untuk berwirausaha. Cara untuk berwirausaha yang pertama yaitu dengan memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Modal di sini diartikan sebagai uang maupun sebagai modal keahlian. Memiliki modal sekaligus mengelola berarti si pengusaha ini mengeluarkan modal sendiri untuk memulai
dan menjalankan aktivitas usahanya. Pengelolaannya pun dilakukan oleh pengusaha itu sendiri. Pengusaha seperti ini merupakan pemilik modal tunggal sekaligus pengelola atau manajemennya dipegang oleh seorang diri. Kemudian yang kedua yaitu menyetor modal dan pengelolaan ditangani oleh pihak mitra. Menyetor modal dan pengelolaan ditangani oleh pihak mitra di sini itu berarti si pengusaha hanya menyetor sejumlah modal atau uang kepada mitranya. Kemudian modal tersebut dikonversikan ke dalam sejumlah saham sebagai bukti kepemilikan usaha. Manajemen untuk menjalankan usahanya diserahkan kepada pihak lain. Usaha seperti ini biasanya dapat dimiliki oleh beberapa orang. Dan yang terakhir yaitu hanya menyerahkan tenaga namun dikonversikan ke dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan usaha. Menyerahkan tenaga di sini artinya seorang pengusaha tersebut hanya menyumbangkan tenaga atau keahliannya sebagai modal. Namun keahliannya dapat mengelola usaha dikonversikan ke dalam jumlah saham. Dalam kasus ini, kepemilikan usaha dibagi dua, yaitu mereka yang memiliki uang dan juga mereka yang memiliki keahlian. Usaha jenis ini dijalankan dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai etika kewirausahaan. Secara luas, etika itu sering disebut dengan sebagai tindakan yang sifatnya mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dalam berhubungan dengan masyarakat. Hal itu dilakukan agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Karena norma dan aturan yang berlaku di setiap masyarakat itu berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam etika berusaha perlu adanya ketentuan yang mengaturnya. Etika atau norma yang harus ada dalam benak dan jiwa setiap pengusaha adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kejujuran. Seorang pengusaha harus selalu bersikap jujur baik dalam berbicara maupun bertindak. Jujur perlu agar berbagai pihak percaya terhadap apa yang akan dilakukan. Tanpa adanya kejujuran, usaha itu tidak akan maju dan tidak dipercaya oleh konsumen atau mitra kerjanya. Kemudian yang kedua yaitu bertanggung jawab. Seorang pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya. Kewajiban terhadap berbagai pihak harus segera diselesaikan. Tanggung jawab tidak hanya sebatas pada kewajiban, tetapi juga pada seluruh karyawannya, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga yaitu menepati janji. Seorang pengusaha dituntut untuk selalu menepati janji. Misalnya dalam hal pembayaran, pengiriman barang, atau penggantian. Sekali saja seorang pengusaha ingkar janji, hilanglah kepercayaan pihak lain terhadapnya. Pengusaha juga harus konsisten terhadap apa yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Yang keempat yaitu disiplin. Seorang pengusaha dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya. Misalnya dalam hal waktu pembayaran atau pelaporan kegiatan usahanya. Yang kelima yaitu taat hukum. Pengusaha harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang telah dibuatkan berakibat fatal di kemudian hari. Bahkan, hal itu akan menjadi beban moral bagi pengusaha apabila tidak diselesaikan. 6. Yaitu suka membantu. Pengusaha secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan. Sikap ringan tangan ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat dalam berbagai cara. Pengusaha
usaha yang berpotensi akan diminati banyak orang. 7 yaitu komitmen dan pengalaman. Pengusaha harus komitmen dengan apa yang mereka jalankan dan menghargai komitmen dengan pihak lain. Pengusaha yang menjunjung tinggi komitmen terhadap apa yang telah diucapkan atau disepakati akan dihargai oleh berbagai pihak. 8 yaitu pengusaha yang sukses harus selalu berusaha menjaga status mungkin tujuannya agar pengusaha dapat terus bertahan dari waktu ke waktu. Prestasi yang berhasil dicapai perlu terus ditingkatkan. Di samping itu, pengusaha juga harus tahan mental dan tidak mudah putus asa terhadap berbagai kondisi dan situasi yang dihadapkannya. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat etika kewirausahaan. Tujuan dan manfaat etika kewirausahaan. Perusahaan memberlakukan etika di dalam perusahaannya tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu yang harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Selain memiliki tujuan, etika juga diharapkan memiliki manfaat bagi perusahaan. Berikut beberapa tujuan etika yang selalu ingin dicapai oleh perusahaan. Yang pertama yaitu bertujuan untuk persahabatan dan pergaulan. Etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Suasana akrab akan berubah menjadi persahabatan dan menambah luasnya pergaulan. Jika karyawan, pelanggan, dan masyarakat menjadi akrab, segala urusan akan menjadi lebih mudah dan lancar. Yang kedua yaitu untuk menyenangkan orang lain. Sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia. Jika kita ingin dihormati, kita harus menghormati orang lain. Menyenangkan orang lain berarti membuat orang menjadi suka dan puas terhadap pelayanan kita. Jika pelanggan merasa senang dan puas atas pelayanan yang diberikan, maka diharapkan mereka itu akan mengulangnya kembali suatu waktu. Kemudian yang ketiga yaitu untuk membujuk pelanggan. Setiap calon pelanggan memiliki karakter tersendiri. Kadang-kadang seorang calon pelanggan perlu dibujuk agar mau menjadi pelanggan. Berbagai cara dapat dilakukan perusahaan untuk membujuk calon pelanggan. Salah satu caranya yaitu adalah melalui etika yang ditunjukkan oleh seluruh karyawan perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu untuk mempertahankan pelanggan. Ada tanggapan mempertahankan pelanggan jauh lebih sulit daripada mencari pelanggan. Anggapan ini tidak seluruhnya benar. Justru mempertahankan pelanggan itu lebih mudah karena mereka sudah merasakan produk atau layanan yang kita berikan. Artinya, mereka sudah mengenal kita terlebih dahulu. Melalui pelayanan etika, seluruh karyawan pelanggan lama itu dapat dipertahankan karena mereka sudah merasa puas atas layanan yang telah diberikan. Yang kelima yaitu membina dan menjaga hubungan. Hubungan yang sudah berjalan baik itu harus tetap dan terus dibina. Hindari adanya perbedaan paham atau konflik. Ciptakan hubungan dalam suasana akrab. Dengan etika, hubungan yang lebih baik dan akrab pun dapat terwujud. Sekian mengenai kewirausahaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.